Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Hana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasional. Kami dari kelompok 5 kelas 04 SAKP 010 akan menjelaskan materi mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individu. Sebelum lanjut ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sela Maulana Putri dengan NIM 201011-200-535. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aryati Sumodiharjo dengan NIM 201011-20-0652. Perkenalkan, nama saya Saidatina Aisyah dengan NIM 201011-200-526. Perkenalkan, nama saya Sophie Septianti dengan NIM 201011-200-731. Perkenalkan, nama saya Siska Maulina Susanti dengan NIM 201011-200-549. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saidatina Aisyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari persepsi. Persepsi secara umum adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Stimulus tersebut akan diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Persepsi juga merupakan peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimulus indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsikan stimulus menyebabkan miskomunikasi. Selanjutnya yaitu proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang dirasa. Di mana respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah usia. Usia mempengaruhi persepsi karena semakin cukup umur, kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan mempengaruhi persepsi karena orang yang mempunyai pendidikan tinggi umumnya memberikan tanggapan yang lebih rasional. Yang ketiga adalah pekerjaan. Dengan bekerja, seseorang dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat, memperoleh pengetahuan yang baik tentang sesuatu hal sehingga lebih mengerti dan pada akhirnya mempersepsikan sesuatu dengan positif. Faktor eksternal. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan mempengaruhi persepsi karena persepsi kita tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan akan mempengaruhi perilaku kita dalam lingkungan tersebut. Yang kedua adalah informasi. Semakin banyak informasi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang dan hal tersebut menimbulkan kesadaran yang akhirnya mempengaruhi perilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu dengan proses belajar formal, tetapi pengalaman dapat bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi. Selanjutnya yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Sedangkan menurut Eisenhower dalam Beneput 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk yang mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tujuan pengambilan keputusan. Secara umum, tujuan pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia, agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan baik. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, di antaranya yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal.
tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja, dan keputusan tunggal ini tidak memiliki kaitan dengan masalah yang lainnya. Yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan terdapat lebih dari satu masalah, yang artinya bahwa keputusan yang diambil dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan menurut Moordiningsih dan Fathur Rahman 2006 terdiri dari 9 fase, diantaranya yaitu: yang pertama, mengamati; kedua, kenali masalahnya; ketiga, tetapkan tujuan; keempat, memahami masalah; kelima, membuat beberapa keputusan; keenam, penilaian alternatif; ketujuh, memilih keputusan; kedelapan, menerapkan keputusan; dan yang terakhir yaitu memonitor. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun, sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada organisasi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami terkait persepsi dan pengambilan keputusan individu. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dimengerti. Dan semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.